Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Pada akhir Mei 2024, suku Auyu dan Moi dari Papua bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta. Mereka meminta Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang tengah mereka lawan. Menurut mereka, pembatalan izin perusahaan sawit ini tidak hanya dapat memulihkan hak-hak masyarakat adat yang telah dirampas, tetapi juga bisa menyelamatkan hutan di Papua. Sebenarnya, seberapa burukkah dampak dari industri sawit ini? Pada video kali ini, Andun akan membahas dampak dari industri sawit ini bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial, sehingga harapannya kita bisa semakin peduli dan membuka mata kita kepada permasalahan ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu channelnya supaya Andun makin semangat lagi buat kontennya. Yuk, kita mulai. Kelapa sawit awalnya berasal dari Afrika Barat dan pertama kali dikenalkan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-20. Sejak itu, Indonesia dan Malaysia telah menjadi produsen utama minyak sawit dunia. Industri sawit memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, terutama di negara-negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia. Industri ini juga menyediakan jutaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan untuk beberapa masyarakat. Namun di balik keuntungannya, industri sawit juga membawa dampak yang sangat negatif. Adapun dampak buruk dari industri sawit ini adalah yang pertama, deforestasi dan kehilangan habitat. Industri sawit seringkali menyebabkan deforestasi besar-besaran. Deforestasi adalah kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan. Hutan-hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati dibabat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kondisi saat ini, hutan hujan tropis di Sumatera dan Kalimantan mengalami penurunan luas yang sangat signifikan. Kehilangan hutan ini mengancam banyak spesies endemik seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah Borneo yang kehilangan habitat alami mereka. Menurut laporan Greenpeace, antara tahun 1990 dan 2015, Indonesia kehilangan lebih dari 24 juta hektar hutan yang sebagian besarnya untuk perluasan kelapa sawit. Selanjutnya, emisi gas rumah kaca. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit sering dilakukan dengan pembakaran hutan. Pembakaran ini menghasilkan gas emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar yang mengakibatkan perubahan iklim secara global. Pembakaran hutan gambut atau hutan tropis di Indonesia menjadi sumber utama emisi CO2. Hutan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar dan pembakaran atau pengeringan lahan gambut melepaskan karbon tersebut ke atmosfer. Kebakaran hutan pada tahun 2015 di Indonesia menghasilkan emisi karbon yang setara dengan emisi tahunan negara industri besar seperti Jerman. Dampak buruk selanjutnya, pencemaran tanah dan air. Perkebunan sawit sering menggunakan pestisida dan pupuk kimia dalam jumlah besar. Bahan kimia ini dapat meresap ke dalam tanah dan juga air, sehingga mencemari sumber air lokal dan mempengaruhi ekosistem akuatik. Kondisi saat ini, pencemaran air oleh limbah perkebunan sawit telah dilaporkan dampaknya mengurangi kualitas air dan membunuh ikan, serta organisme akuatik lainnya. Hal ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang mengandalkan air dari sungai dan danau tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa sungai-sungai di dekat perkebunan sawit di Kalimantan seringkali memiliki tingkat pestisida dan bahan kimia berbahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan area yang jauh dari perkebunan. Dampak selanjutnya, konflik lahan dan hak-hak masyarakat adat. Ekspansi perkebunan sawit seringkali menyebabkan konflik lahan dengan masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Masyarakat adat sering kehilangan tanah tradisional mereka karena lahan tersebut diambil alih untuk perkebunan.
Kondisinya saat ini banyak kasus di mana masyarakat adat dipindahkan secara paksa atau mengalami kekerasan karena mempertahankan tanah mereka. Hak-hak tanah tradisional seringkali diabaikan dalam proses pemberian izin perkebunan. Contoh kasus yang pernah terjadi, kasus suku Dayak di Kalimantan yang tanah adatnya diambil alih untuk perkebunan sawit. Lalu, seperti yang disinggung sebelumnya, suku Awu dan suku Moy juga dari Papua terancam kehilangan lahan mereka. Konflik ini menyebabkan hilangnya mata pencarian dan budaya tradisional mereka. Dampak selanjutnya adalah kondisi kerja yang buruk. Kondisi kerja di perkebunan sawit seringkali tidak memadai. Dengan upah rendah dan kondisi kerja yang keras, pekerja seringkali menghadapi resiko kesehatan dan keselamatan yang tinggi tanpa perlindungan yang memadai. Banyak pekerja di perkebunan sawit adalah buruh migran yang tidak memiliki akses ke hak-hak pekerja yang layak. Mereka juga seringkali bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan dengan waktu kerja yang panjang tanpa kompensasi yang memadai. Investigasi yang dilakukan oleh Amnesty International menemukan bahwa banyak pekerja di perkebunan sawit besar di Indonesia dan Malaysia bekerja dalam kondisi eksploitasi, termasuk pekerja anak. Nah, itulah video dari A Endun tentang dampak buruk dari industri sawit. Memang untuk mengatasi dampak buruk ini, kita semua memerlukan upaya bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Semoga kita dapat bijak untuk menjaga alam dan lingkungan kita ini. Sekian video dari A Endun, semoga bermanfaat. Bye-bye.